At-tasyah, yang ke-9, termasuk hal-hal yang menyebabkan pindahnya wilayatun nikah kepada setelahnya. Idza kanal gharib mubarsaman. Kalau wali yang dekat itu mubarsam. Apa itu mubarsam? Ai musaban bil barsam. Ai yang terkena ya atau tertimpa bil barsam. Apa itu barsam? Wa huwa naqsun fil aql, sama ternyata. Naqs fil aql, diulangi lagi, naqs fil aql. Sama. Idiot lah. Hah? Idiot ya tadi, idiot. Fasad fil aql, idiot. Bapaknya idiot. Tidak bisa memilihkan yang kufu buat anaknya. Gimana? Pindah walinya kepada setelahnya. Paham ya? Disebutkan lagi kan? Wahwa naqsun fil aql. Al-ashirah yang ke-10. Idza kana ablah. Kalau wali yang dekat itu ablah, yang la yumayyiz bainal kuf'i wa ghairihi, yang dia tidak bisa membedakan mana yang kufu sama yang ghairil kufu. Dungu. Tidak bisa membedakan mana yang kufu sama yang enggak kufu, tidak bisa bedakan. Kabeh trimo. Ini anaknya Bandar Togel ya, enggak boleh ini. Oh, iki anaknya siapa? Contoh, ini ada orang genah, masya Allah ya. Dia nggak bisa bedakan. Yang ini satu anaknya Bandar Togel, yang satu ini anaknya Ustadz. Anak Bandar Togel ya, bisa bedakan nggak? Hah? Ngawur lagi. Nggak bisa beda. Pokoknya nggak bisa membedakan mana yang kufu buat anaknya atau buat saudaranya, mana yang nggak kufu. Nggak bisa. Itu namanya ablah. Maka tidak bisa menjadi wali. Ya, maka berpindah wilayatun nikah kepada setelahnya. Dungu lah, bisa bilang gitu, dungu. Wah, geblek. Ada ini, ya, datang novel, murid dari Babul Khairat, mau lulus. Sama ada orang yang biasa genjreng-genjreng di mana? Di lampu merah, datang minta anaknya fulan. Oh, sing itu milih sing anak sing genjreng-genjreng kayak ngene. Sing enggak jelas, enggak tahu. Ya. Kayak gitu enggak iso milih yang kufu buatan. Mana yang terbaik buatannya enggak bisa milih tuh. Hah? Ini mondok. Masya Allah, tarobba. Jalas indah syekh. Sholat dijaga, nggak pernah tinggal. Hah? Tiap hari baca Al-Quran. Paham tuh? Kitab fikihnya bacanya umdah. Milih yang seperti itu kan nggak jelas. Yang sholawatnya kadang ditinggalkan. Ya nggak, ada mereka yang menjaga sholawatnya. Ya, kalau seperti ini sudah nggak bisa, maka tidak bisa menjadi wali loh. Berpindah kepada setelah. Takut nanti kalau sampai dinikahkan sama ghairil kufu, kalau kita katakan, nah boleh dia, kalau si wali ini ya bapaknya ini tidak bisa membedakan mana yang kufu sama yang nggak kufu. Kalau kita bolehkan dia menjadi wali, takutnya nanti dia menikahkan kepada orang yang nggak kufu. Nanti bisa menjadikan doror kepada si anak. Kasihan nanti anaknya. Soalnya kalau seorang perempuan ya sudah menjadi istri seseorang, itu ibarat ya seperti kayak mahbusah, seperti kayak orang perempuan yang di penjara. Itu disebutkan di kitab Uqudul Lujain, seperti kayak kal mahbusah, seperti orang yang apa? Di penjara. Nggak bisa keluar. Nggak bisa keluar dari penjara itu. Kecuali dengan apa? Izin sama yang jaga. Yang jaga ini siapa? Suaminya. Maka sudah menjadi menjadi istrinya orang, selama suami ini tidak melafadzkan tolak atau tetap masih bayar nafkah, tidak ada kekurangan cacat apapun ya, tidak bisa berpisah. Mau dia dipukuli, mau dia tidak bisa loh. Kecuali kalau seumpamanya suaminya melafadzkan lafaz tolak contohnya. Atau enggak suaminya cacat, gila,
bisa minta ke hakim untuk dihapus nikahnya, namanya fasakh. Atau suaminya tidak memberi nafkah, ya, bisa si perempuan menuntut agar pernikahannya difasakh. Tapi kalau suaminya nggak ada cacat, ya, terus nggak ada keaiban, nggak gila, nafkah terus, nggak melafadzkan tolak, nggak bisa keluar. Dia keluar dari rumahnya, laknat sama para malaikat. Ayo. Seorang istri keluar dari rumah suaminya tanpa izin, setiap langkahnya dilaknat oleh malaikat. Ayo. Gak bisa mana-mana. Makanya seorang besok kalian jika jadi wali, besok punya anak, atau kalian besok menjadi wali dari saudara-saudara kalian, minta tolong carikan yang benar, diseleksi yang benar, jangan sembarangan. Kalau ente nikahkan kepada orang yang salah, kasihan anaknya ente, dan juga kasihan sama saudara-saudara ente, dia nggak bisa lepas. Suaminya nggak melafadzkan lafaz, sudah nggak cerai. Terus dia diapa-apakan, kita nggak tahu. Ya, paling nggak cari orang yang alim, yang soleh. Ya, kalau orang alim yang soleh, orang yang ngerti ilmu, yang punya ilmu, dan orang-orang yang soleh, kalau ente zuatkan sama mereka, ya, kalau dia cinta sama dia, pasti dia akan memuliakan perempuan tadi itu. Idza ahabbaha akramah. Kalau dia cinta, pasti dia akan muliakan. Wa idza lam yuhibbaha, kalau dia nggak cinta, lam yadlimha, tidak akan mendolimi. Karena dia punya ilmu, dia nggak suka contoh sama perempuan ini, nggak suka, nggak mungkin mendolimi seorang perempuan, bukan dipukuli, nggak mungkin, karena dia punya ilmu. Tapi kalau dia cinta, bakal dimulia. Jaga banatnya kalian, jaga saudara-saudara kalian. Bantu kalau semuanya ada minta bantuan dari keluarga, ya, coba minta tolong seleksi yang benar. Ya, seleksi yang benar. Ketika anak kita orang dihina, disakiti, saudara kita disakiti, kita juga tersakiti. Dan siapa yang terima? Anak kita orang kita besarkan dari kecil sampai besar, ya, kita didik, kita susui, kita belikan semuanya. Umur 19 tahun kita nikahkan, habis itu dizalimi sama orang. Apa nggak haus kita orang? Ente dari kecil didik nih, dipondokkan tiap sebulan 500 ribu nih, biar dia ini terdidik dengan tarbiyah, dengan didikan yang bagus, didikan Islam, didikan pondok. Habis itu dizuatkan sama orang yang nggak genah, karena kita orang teledor, dia disakiti atau dizalimi, kan kasihan. Makanya kalau laki-laki aja ketika mau mencari perempuan gimana? Ayo, fadfar din taribat, ya dah, pilih yang apa? Yang punya agama. Harus bisa memilah, cari yang perempuan-perempuan yang salihah. Iya, kata Nabi SAW. Itu hadis-hadis yang tadi disebutkan itu diperuntukkan bagi laki-laki. Kalau mau nyari perempuan itu yang benar. Dan kata disebutkan di kitab Mishkah, ya, ketika bicara dengan hadis itu, banat aula, dan orang perempuan lebih aula dalam ente untuk mencarikan calonnya, harus lebih daripada laki-laki. Laki-laki aja benar-benar taftish, ya, memilah perempuan harus lebih memilah lebih daripada laki-laki. Kalau laki cocok, bisa langsung ditolak karena kekuasaan ada di suami, di laki. Dia nggak suka langsung bisa ditolak. Perempuan ketika nggak suka bisa dia saya tolak kamu, bisa nggak bisa? Karena tolak itu kekuasaan ada di tangan suami. Ya, cari dulu, tanya sama keluarganya, ini dihubungi benar tak? Hatta kadang sak sohib gini, kan belum kelihatan. Ya, mungkin kadang mungkin di pondok baik-baik. Coba ente lihat, dulu kadang kita orang punya teman baik, masya Allah di pondok. Tapi ketika di luar, ya, baru kelihatan tampak. Makanya Habib Salim Syatiri kalau itu mau tahu akhlaknya seorang itu,
lihat dalam 3 hal. Ketika ente idza safarta ma'ahu, ketika kau berpergian sama dia, ya, maka dia akan tampak akhlaknya. Benar baik apa enggaknya bisa kelihatan di situ. Kedua, idza jawartahu, kalau dia jadi jironmu, dia jadi tetanggamu, ya, bakal tampak akhlaknya seorang tersebut. Yang ketiga, idza amalta ma'ahu muamalatal mal, kalau ente bermuamalah dengan orang itu yang kaitannya harta, syughul bareng, ketok itu, paham deh, iki bener baik apa ndak orang ini, ngentitan apa ndak ya, gak bayar, kadang ada kayak gitu, nah, itu baru kelihatan. Idza amaltahu muamalatal mal. Wa amma qaulun nazim, adapun qaulun nazim, perkataan an-nazim, apa nazim, yaitu Ibnul Aimad, wa abkamu, ada kalimat wa abkamu, fahuwa tamamul bait, itu cuma menyempurnakan makna bait saja. Karena apa maknanya abkam itu? Li'annal abkam bi maknal akhros, karena abkam itu maknanya seperti kayak sedangkan makna akhros tadi sudah disebutkan. Apa tadi akhros? Apa? Ayo coba tafsirnya gimana? Tapi tadi yang pertama itu ketika dia seorang akhros itu bisa menikahkan dengan sendirinya ketika apa? Jika isyaratnya ini bisa difahami oleh al-fatin wa ghairul fatin. Ada tarim, ya, ada tarim kalau nggak salah, ya, itu walaupun isyaratnya bisa difahami sama orang, ya, mereka tetap, ya, menganjurkan untuk diwakilkan, tidak untuk dinikahkan sendirinya, walaupun bisa, tapi adat mereka gimana? Diwakil, ya, paham? Aswar allati yuzawwij fiha al-hakim. Ini sekarang gambaran-gambaran yang menikahkan, di dalam gambaran ini hakim. Jadi ini gambaran-gambaran yang akan dibahas ini, gambaran kapan wilayah itu berpindah kepada hakim. Jika walinya, ya, masuk dalam gambaran-gambaran yang akan disebutkan ini, maka pindahlah wilayatun nikah itu kepada hakim. Kalau kemarin yang kita bahas apa? Wilayah itu berpindah kepada siapa? Kepada abad setelahnya. Ini sekarang gambaran-gambaran yang menyebabkan wilayah itu berpindah kepada hakim, tidak berpindah kepada setelahnya. Paham ini? Nah, yuzawwijul hakim, maka menikahkan. Siapa yang menikahkan? Al-hakim, yaitu hakim. Siapa itu hakim? Wahwa sultan, yaitu sultan. Ya. Siapa sultan tuh? Hah? Apa kalau kata sultan tuh apa enaknya artinya? Hah? Apa? Penguasa kan? Ya, penguasa. Ya, sultan itu yang mempunyai penguasa, yang mempunyai otoritas. Namanya apa, sultan. Nama sultan. Penguasa. Sekarang ini ya Pak Jokowi lebih pasnya. Ya, Pak Jokowi. Namanya apa? Penguasa kan? Penguasa Indonesia. Itu bisa dikatakan auna ibuhu. Kalau itu dikatakan hakim itu siapa sih? Kalau dia ngomong yuzawijul hakim. Siapa itu hakim? Bisa Pak Jokowi, au naibuhu, atau naib, pengganti dari penguasa tadi itu.
Kalau di sini pengganti dari Pak Jokowi yang dikasih mandat. Siapa itu? Penggantinya wazir, menteri mungkin. Ada menteri agama. Au qadhin, atau dari qadhi. Qadhi apa qadhi? Hakim. Au mutawalli uqudil ankiha, atau yang mutawalli yang mengurusi akad-akad pernikahan. Nah ini seperti kalau sekarang kita ini bisa di KUA ya. KUA kan mendapatkan mandat dari mana? Dari atasannya. Dari atasnya dari mana? Ya pasti dari presiden. Lagi itu beliau itu naibul hakim. Ya, bisa dikatakan naibul hakim. Ya. Maka yuzawwijul hakim, maka hakim itu menikahkan fi 20 suratan, dalam 20 gambaran. Ini ada 20 gambaran hakim menikahkan ya, dalam 20 gambaran ini. Nazamaha, maka dinazamkan 20 gambaran ini al-Imamul Allamah, ya Imam Al-Allamah Abdurrahman Ibnu Abi Bakar bin Muhammad As-Suyuti. Nah, Al-Imam As-Suyuti. Imam As-Suyuti ini orang yang sangat sampai beliau itu dikatakan segala fan dari ilmu beliau punya karangan. Karangan apapun ada. Kalangan dari fikihnya ada, dari nahwunya ada. Semua. Setiap ilmu semua ada karangannya. Saking alamnya beliau. Bahar. Ya. Tapi kalau katakan ribuan dari karangannya beliau. Gimana segala fan beliau ada karangannya. Sampai beliau mengatakan pernah mengaku mujtahid. Karena ini mujtahid. Kalau udah mengaku mujtahid itu Imam Syafi'i, sekelasnya Imam Malik, sekelas Imam Ahmad bin Hanbal, sekelas mereka. Kalau orang sudah dikatakan mujtahid, harus bilang sendiri. Itu saking alimnya beliau seperti itu, mujtahid. Tapi di akhir-akhir itu beliau mencabut omongannya lagi. Enggak, belum sampai ya martabatul ijtihad. Sekelas ya, sekelasnya mujtahid ana. Belum sekelasnya Imam Syafi'i, belum sekelasnya Imam Ahmad bin Hanbal, belum ana. Dengan ilmu yang sangat banyak seperti itu. Maka kalau ente pikir seperti itu, gimana Imam Syafi'i alimnya kayak apa? Imam Malik itu alimnya kayak apa? Imam Ahmad bin Hanbal alimnya kayak apa? Imam Suyuti aja kita ngeliat karangannya beliau ribuan kayak gitu. Itu pernah ngaku ijtihad, dicabut lagi. Belum sampai anak untuk menjadi mujtahid itu belum sampai. Bagaimana kita orang sekarang gini mau yahan hukum pakai Quran mau pakai hadis belum nyampe. Taklid ikut mazhab Syafi'i ikut mazhab. Memang hatal'an sampai orang mau jadi mujtahid dibuka peluang siapapun mau jadi mujtahid. Ayo. Siapapun bisa. Enggak usah kayak gitu. Ente mau sekelas siapa yang alim sekarang yang paling alim mungkin tidak bisa. Itu aja yang alim zaman sekarang belum sampai mujtahid, belum bisa. Gimana alimnya? Imam Suyuti semua karangan ada karangannya. Ini bisa ngarang kitab apa sekarang? Paling muhawarah mungkin. Paling ente bahasa Arab. Apa bahasa Arab ya sih, bahasa Arab itu enggak ngena juga. Nahunya inti nahunya dhaif. Nah, fikih ya ngono. Nakal-nakal tok. Susah enggak bisa. Hah? Saking alimnya tuh. Ngaku dicabut omongannya lagi. Imam Syafi'i kelas. Makanya kalau ada orang siyahanu, nah sekarang dia mau menghukumi sesuatu mau pakai Quran, Anda nggak mau pakai Imam Syafi'i, nggak mau pakai Ahmad bin Hanbal. Anda mau ikut Al-Quran, mau ikut sama Sun. Gak perasa Imam Syafi'i nggak ikut Quran sama hadis dah. Hah? Terus dari ra'yunya pendapat beliau dah. Ente juga ketika menghukumi hadis sama Quran ikut pendapatnya ente kan? Ente bacaan Quran aja ngambil terjemahan,
Anda Quran aja pakai terjemahan. Nggak paham. Ditanya bahasa Arab mungkin nggak bisa paham. Kalau anak sampai disuruh pilih, ya, pemahamannya Imam Syafi'i atau pemahamannya sama ente? Yang ente pakai terjemahan dia jelas milih Imam Syafi'i, iya. Hah? Ya jelas Imam Syafi'i. Sekarang anak nggak mau ikut madhab Imam Syafi'i. Anak mau ikut madhabnya Muhammad. Anak Quran sama hadis. Perasaan hadis tak? Yang kita belajar sudah matang, sudah diolah. Jadi kita fikih. Tapi kalau ente mau tahu ini, ente harus belajar usul fiqh. Ente harus belajar ayatul ahkam, harus belajar hadis ahkam. Gimana Imam Syafi'i istimbat, ya, ini bisa menjadi hukum. Nah itu matang, paham? Jadi gulai ini, ya, matang marok sudah jadi. Kalau ente mau tahu ada ilmunya sendiri, ya apa cara? Ada apa? Bawangnya. Itu yang masak, ibarat gulai itu yang masak sama Imam Syafi'i. Jadi gulai tinggal kita makan tok. Tinggal kita makan tok. Indah. Oh, anak nggak apa kok ngikut madhab Syafi'i, anak ikut sama Muhammad. Lalu terus ini memahami Al-Quran sama hadis gimana? Pakai otaknya ente. Otak kan nggak mau ikut. Anak Imam Syafi'i jelas. Alimnya buka gitu langsung hafal. Itu hafal. 15 tahun sudah berfatwa. 7 tahun sudah hafal Quran. 7 tahun. Sekarang ente nggak mau ikut madhab Syafi'i, mau pakai madhab Muhammad, 7 tahun saya ngompol. 7 tahun saya layangan. Ceblong singitan mana? Kok mau mengomentari Imam Syafi'i? Main bait. Ya, belum pantas. Pelajari ilmu dengan yang benar. Ya. Imam Suyuti alimnya kayak gitu loh. Masih mencabut karena belum sampai martabatul ijtihad. Naam, thumma syaraha syarhan mufidan. Faqala. Jam berapa? 60 alam bisawab.